Pabrik Gula Kanigoro 1894. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pabrik Gula Kanigoro Madiun, pabrik gula yang sudah nonaktif. Dan di depan saya ini ada percabangan jalur lori. Dan di sana ada lokomotif uap nomor 11 yang teronggok di halaman pabrik gula Kanigoro. Di video sebelumnya kan saya sudah membahas lokomotif nomor 6 ya, yang kondisinya masih bisa dibilang utuh. Kalau ini coba kita lihat. Barusan pekerja sedikit membersihkan rumput-rumput yang menutupi lokomotif uap ini. Ternyata kondisinya jauh lebih buruk, teman-teman. Sudah tidak lengkap lagi. Kita lihat dari sini saja sudah kelihatan. Ini pipa air di kiri boiler sudah lepas. Stang penggerak loda sisi kiri sudah hilang. Kalau lokomotif nomor 6 yang berada di kanan penggilingan itu masih utuh. Ini sudah sangat memprihatinkan. Peluitnya juga sudah hilang. Kita lihat di sisi kanan lokomotif. Iya, sama. Stang penggerak roda di sisi kanan sudah hilang. Sudah tidak menggandeng gerbong tender. Kita lihat untuk bagian dalam kabin. Ya benar teman-teman, ini sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan tuas throttle dan tuas maju mundur. Bahkan untuk aliran air ke pompa kiri masih ada, tapi pompanya sudah lepas. Ini lokomotif uap nomor 11. Plat pembangun sudah tidak tersedia, namun kalau saya lihat dari data, lokomotif uap nomor 11 ini buatan Orenstein & Koppel tahun 1922. Keterangannya ini X Rejosari 8. Nah, lokomotif uap nomor 11 ini juga berada di atas rel. Ini kelihatan relnya. Dan di sisi kanan ini juga merupakan bekas jalur rel. Ini masih ada bantalan kayu. Jadi jalurnya dahulu bisa mengelilingi pabrik gula Kanigoro ini ke arah depan sana, lalu berbelok ke belakang. Di sana itu lokasi lokomotif nomor 6 yang kondisinya saya sampaikan masih utuh. Nah, dari sini berbelok ke arah belakang juga bisa. Dahulu, tapi sekarang seperti ini. Nah, ini bekas jalur rel yang menyisakan bantalan kayu saja.
pabrik gula Kanigoro, tinggal kenangan. Sekarang saya berada di bekas stasiun remis atau bekas depo lokomotif pabrik gula Kanigoro Madiun, yang sekarang kondisinya sudah penuh dengan semak belukar. Sebagian atapnya sudah lepas. Nah, coba kita lihat satu persatu lokomotif yang masih tersimpan di bekas stasiun remis pabrik gula Kanigoro ini. Inilah kondisi terkini stasiun remis pabrik gula Kanigoro Madiun. Nah, tampak lokomotif uap paling depan di pintu paling kanan. Ini lokomotif uap X pabrik gula Semboro. Lokomotif uap Dukro and Bronze Mallet. Kita lihat dari pintu sisi kiri. Yang paling depan ini adalah lokomotif dari pabrik gula Semboro nomor 27. Dan yang di belakangnya sama juga dari pabrik gula Semboro nomor 26. Buatan Dukro and Bronze tahun 1926. Kedua lokomotif Mallet ini. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan saudaranya yang berada di pabrik gula Semboro. Yang mirip-mirip seperti ini. Bismillah. Kita lihat jajaran lokomotif uap di belakangnya, penuh dengan semak. Nah, di belakangnya ini lokomotif uap nomor 7. Ini buatan Orange & Koppel tahun 1910 kalau saya lihat dari datanya. Kalau selain X pabrik gula Semboro 2627 ini semuanya non mallet, teman-teman. Ya, menyisakan bodi utama saja. Rodanya pun sebagian sudah hilang, hanya roda terakhir yang tersisa. Kalau ini lokomotif uap nomor 9. Berarti ini buatan Henschel tahun 1912. Sama juga menyisakan bodi utama. Bagian dalam kabin sudah habis. Namun ini bedanya rodanya masih ada. Oke. Dan di jalur paling kiri ini ada bekas, kalau di Semboro atau Jatiroto namanya ini lori pancingan. Gerbong terbuka yang selalu dibawa oleh lokomotif D3 Hokuriku dulu biasanya. Ini lokomotif uap nomor berapa ini? Tidak kelihatan penomorannya. Bismillah. Tak terlihat penomorannya, teman-teman. Kemungkinan ini nomor 8. Kalau memang benar ini lokomotif uap nomor 8, berarti lokomotif uap ini buatan Orange & Koppel tahun 1920. Sayang sekali, teman-teman. Semuanya tinggal cerita. Dan kondisi
stasiun remis atau depo lokomotif ini pun sudah terbengkalai. Nah, ini kabin lokomotif X Semboro nomor 26. Nah, ini malet ya. Pistonnya ada 2. Ini piston belakang yang menggerakkan 2 pasang roda belakang, dan ini 2 pasang roda depan. Ini bagian belakang lokomotif uap nomor 27. Sayang sekali karena pabrik gula Kanigoro sudah nonaktif, lokomotifnya pun sekarang jadi ikut terbengkalai. Nah, ini juga ada lokomotif lagi teman-teman, tepat di pintu sisi kiri depan stasiun remis. Kemungkinan ini nomor 1 Bors tahun 1907. Dan itu lokomotif uap lainnya yang berada di luar stasiun remis. Kalau ini lokomotif uap nomor 4 buatan Orenstein and Koppel tahun 1911. Dan di belakangnya kabinnya tampak unik ini lokomotif uap buatan Vulcan Iron Works nomor 5. Vulcan Iron Works memang lokomotif yang berbeda. Kabinnya lumayan lebar. Aduh, penuh dengan semak. Aduh, nggak kelihatan sama sekali di sisi kiri Amerika ini. Nah, harusnya di sini ada plat pabrikan pembangun. Dan sebenarnya di depan lokomotif uap Vulcan ini ada lokomotif uap lain, namun sudah tak terlihat sama sekali, tertutup sepenuhnya oleh semak-semak ini. Oke, sudah lengkap ya teman-teman. Kita sudah melihat 2 lokomotif yang berada di halaman pabrik gula Kanigoro, lalu lokomotif yang berada di bekas stasiun remis, dan ini yang berada di luar di tengah area pabrik. Stasiun remisnya, aduh, seperti kuburan lokomotif uap. Dan ini masih terlihat beberapa jalur. Ini lagi. Sekarang sebagian bangunan pabrik gula Kanigoro difungsikan sebagai pergudangan teman-teman. Ini disewakan mungkin. Nah, ini masih terlihat satu jalur yang menuju pintu stasiun remis paling
kanan kalau dari posisi saya menghadap sekarang. Oke, saya sudahi video ini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.